Kudus pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita ya, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Vien. Pagi Vien, ayo waktu dan tempat kami persilakan. Pagi Bu Maria dan teman-teman Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pagi hari ini untuk sharing. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau yang berkuasa di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengurapi setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu dan juga hamba sendiri yang akan membagikannya Tuhan. Tutup bungkus Zoom ini Tuhan dengan darah Kristus hingga tidak ada apapun penghalang siapapun Tuhan yang mau menghalangi penyampaian firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami membuka hati dan mendengarkan dan menerima firman-Mu dengan lembut hati Tuhan dan membawa suatu kemenangan Tuhan, kesembuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, tunggu sebentar. Oke, firman pagi hari ini eh, judulnya Tuhan Pemulih Jiwa. Ya, saya mau disclaimer dulu ya. Disclaimer bahwa saya profesinya bukan psikolog atau apapun yang berkaitan dengan mental health atau gimana gitu. Jadi ini hanya sharing dari pengajaran dan berkat yang saya dapat. Ya, oke. Jadi banyak orang hari ini berjalan dengan tubuh yang kuat, gitu ya. Tapi jiwanya lelah dan terluka dan tidak utuh. Jadi ada kepahitan atau trauma masa lalu atau kemarahan tersembunyi atau perasaan-perasaan tidak layak gitu, luka-luka batin yang belum sembuh. Ya, Tuhan tidak hanya peduli kepada keselamatan roh kita, tetapi juga kepada kesembuhan jiwa kita. Dan dari jiwa yang dipulihkan, Tuhan membentuk emosi yang sehat agar kita dapat hidup lebih maksimal, dipakai Tuhan untuk memberkati sesama ya. Nah, di sini ayatnya ada di Lukas 4 ayat 18. Nah, saya ambil yang versi terjemahan sederhana Indonesia karena di sini lebih jelas ada yang di bagian bold ya. Roh Tuhan ada padaku, sebab Dia sudah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang hilang pengharapan. Aku diutus untuk memulihkan hati mereka. Kepada para tawanan, aku diutus untuk memberitakan kamu dibebaskan. Pada orang-orang buta, aku diutus untuk membuat mereka melihat kembali, dan kepada orang-orang tertindas, aku diutus untuk membebaskan mereka. Ya, di sini em, Yesus saat melayani di dunia, dia tidak hanya menyembuhkan yang sakit secara fisik, tetapi juga memulihkan hati dan jiwa gitu ya, yang tertawan. Nah, Tuhan ingin kita dibebaskan dari beban-beban tekanan jiwa itu ya, dan mengalami pemulihan yang sejati. Nah, di bagian dua ini sebenarnya adalah sesi yang saya dapat dari sesi wanita yang dibagikan oleh Jenny Karsten di Bali ya, yang pendiri dari The Mother Design Course. Hmm. Jadi dikatakan bahwa setiap orang telah mengalami semacam luka yang meninggalkan bekas luka atau luka yang telah mempengaruhi mereka dalam beberapa cara. Itu ditulis oleh Gabor Mate di dalam sebuah buku judulnya The Myth of Normal. Jadi di buku itu dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang normal gitu karena mereka semua sudah terluka ya. Kayak gitu. Jadi dari manakah luka-luka ini berasal? Jadi di dalam hidup kita itu kita ada 9 musim kehidupan. Nah, 9 musim kehidupan ini
Dari lahir sampai umur 6 itu dipengaruhi oleh ibu, dan selanjutnya musimnya dipengaruhi oleh ayah sampai umur 11. Lalu 12-an gitu pengaruh teman, dan habis itu ketika umur 18-an dipengaruhi oleh ayah, lalu pengaruh budaya, dan selanjutnya ada musim-musim selanjutnya yang 6 sampai ke 9. Nah, em, luka yang paling banyak itu terjadinya itu pada dua musim kehidupan pertama ya, yaitu yang 0 sampai 11 tahun ya. Kayak gitu. Jadi luka luka pada musim-musim ini sangat menyakitkan karena terjadi pada fase perkembangan seseorang ya menjadi eh, dewasa ya. Nah, umumnya itu terjadi karena orang tua itu tidak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak-anak pada musimnya gitu. Nah, jadi anak-anak itu membutuhkan pengasuhan perhatian, keintiman, perkembangan intelektual, otoritas moral, penegasan identitas, keamanan, dan kasih Tuhan. Jadi, anak-anak yang tidak mengerti akan kasih tanpa syarat itu, dia jadi terluka ya, menjadi bentuk trauma gitu, karena dia tidak merasa dikasihi gitu ya. Eh, dan juga mendapatkan perhatian, kehangatan, dan konektivitas emosional. Dan ini adalah kebutuhan dasar yang secara emosional. Nah, hmm, luka batin atau rasa tidak aman adalah bentuk reaksi emosional yang berlebihan, sikap dan pola pikir yang keliru yang terbentuk akibat penelantaran terhadap kebutuhan atau trauma. Nah, Hmm. di sini penelantaran emosional ini adanya kurangnya dukungan atau pemeliharaan emosional secara konsisten. Kita semua pasti memiliki rasa tidak aman satu dan lain bentuk gitu ya. Eh, dan sebagian orang tuh mungkin ringan, tetapi yang sebagian tuh bisa dalam, bisa intens ya, tergantung seberapa dalam luka yang dialami gitu. Nah, hmm, lalu em, setelah itu akan muncul perilaku-perilaku yang tidak pantas gitu, karena akibat rasa tidak aman atau luka yang kita alami gitu. Nah, jadi ketika anak-anak tidak mendapatkan kebutuhan yang di, eh, diperlukan, kebutuhan dasar itu ya, untuk dikasihi, untuk diasuh oleh orang tuanya, untuk dibimbing. Nah, anak-anak itu beradaptasi atau berubah untuk mendapatkan kebutuhannya ya. Dia melindungi dirinya gitu. Bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan kebutuhan tersebut gitu. Nah, dia mulai menyesuaikan dirinya, tetapi eh, akibatnya tuh ada perilaku-perilaku yang muncul seperti itu ya. Jadi kayak reaksi emosional yang berlebihan, sikap atau pola pikir yang keliru gitu, dan rasa-rasa tidak aman gitu. Nah, dan itu berbeda-beda ya, tergantung kebutuhan bagaimana dia beradaptasi dan juga lingkungannya gitu. Nah, di sini ada beberapa list bentuk-bentuk yang rasa tidak aman ya. Bentuk-bentuk rasa tidak aman yang hmm, mungkin muncul. Sebenarnya listnya pastinya masih panjang lagi gitu. Nah, ini sebagian aja, yaitu ingin membuktikan diri, pembenaran diri, menemukan rasa nyaman dalam kepemilikan materi, berusaha menyenangkan orang, mengejar kesenangan atau kecanduan, menghakimi atau bersikap menggurui, mengasihani diri sendiri, tidak mampu menerima kritik, disiplin, terus-menerus mencari pengakuan, cemburu atau iri hati, rasisme, dan hidup yang mengambang tanpa arah, tujuan, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada list lagi em, bentuk-bentuk rasa tidak aman yang timbul karena luka dari ayah atau dari ibu gitu. Nah, listnya itu ada di PDF yang terpisah gitu, dan itu memang untuk kita bisa
checklist ya, untuk kita bisa checklist, terus kita mengenali itu sebenarnya itu asalnya itu dari mana gitu. Jadi kalau ada yang membutuhkan bisa saya bagikan juga kayak gitu. Hmm, dan di situ juga ada step-stepnya bagaimana bisa sembuh dari eh, luka-luka itu ya, luka akibat ayah dan ibu gitu ya. Nah, hmm, lalu di sini saya mau membagikan apa kata Tuhan tentang luka batin dan pemulihan jiwa. Di sini, di Mazmur 147 ayat 3 dikatakan Tuhan memulihkan jiwa yang terluka. Dia eh, ayatnya berbunyi, Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Nah, di sini kata menyembuhkan ini berasal dari kata rafa yang artinya penyembuhan menyeluruh, memulih. Jadi pemulihannya itu dengan proses yang bertahap, seperti proses kesembuhan luka fisik ya. Kalau luka fisik juga kan em, kesembuhannya bertahap, mulai dari kalau ada luka terpotong misalnya, tergores, terus kan mulai sembuhnya dari pembekuan darah dulu gitu kan, terus nanti ada peradangannya gitu, terus ada pembentukan jaringan yang baru, dan setelah itu baru jaringan yang baru itu semakin menguat dan menjadi normal kembali gitu. Ya demikian juga dengan kesembuhan jiwa juga perlu mm, proses yang bertahap. Nah, di sini yang membalut ini katanya cabas itu artinya membungkus dengan erat seperti perban yang menahan luka agar sembuh. Nah, ini juga berbicara mengenai perlindungan dari pikiran-pikiran negatif, self-talk atau overthinking. Nah, jadi dari sini, dari firman ini dikatakan bahwa Tuhan bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga dengan aktif membalut dengan penuh perhatian luka kita agar mencegah infeksi kepahitan masuk gitu ya. Dan dia selalu, dan Tuhan tidak selalu menyembuhkan dengan instan, tapi dia bekerja dalam proses pemulihan dengan setia. Dan kita harus percaya bahwa dia sedang bekerja eh, walaupun kita tidak bisa melihat, dan kita harus terus berdoa untuk kesembuhan luka kita. Em, dan langkah praktisnya adalah pembaharuan pikiran dengan firman, yaitu Roma 12 ayat 2 ya, mengganti pikiran negatif dengan kebenaran Allah, dan juga kita perlu dukungan komunitas ya, kompak atau komsel, tak ya. Lalu yang kedua, Tuhan dekat dengan yang patah hati. Di Mazmur 34 ayat 18 sampai 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, di sini patah hati artinya itu hancur berkeping-keping ya, seperti tembikar yang pecah, menggambarkan depresi atau keputusasaan. em, dan juga kalau remuk jiwa ini artinya itu roh yang terinjak-injak ya, seperti debu yang diinjak. Bisa merujuk pada trauma emosional. Nah, di sini maknanya adalah Tuhan em, dekat dan juga dia mengumpulkan serpihan hati kita yang hancur, seperti seorang ahli keramik yang memulihkan bejana yang retak. Tuhan mengerti kondisi hati kita, dan dia sangat peduli ya, dan dia tidak menghakimi, tetapi dia justru mengumpulkan serpihan hati kita, dan hati kita itu aman di tangannya. Nah, langkah praktisnya adalah kita bisa mendekat kepada Tuhan melalui doa, penyembahan, dan saat teduh. Nah, pemulihan dimulai dengan mengakui luka dan dosa kita kepadanya dan kita mengampuni orang yang menyakiti kita. Dan yang ketiga adalah Tuhan menyambut dan menerima aku. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, di sini kata kuncinya adalah meninggalkan itu adalah pengabaian secara emosional atau fisik ya. Jadi mungkin saja ayah dan ibu kita itu tidak bisa menjawab kebutuhan emosi kita.
ketika kita masih anak-anak gitu ya. Tapi Tuhan menyambut atau menerima kita, dia mengumpulkan dan dia memeluk dan menerima dengan perlindungan seperti gembala mengumpulkan domba gitu. Nah, langkah praktisnya adalah alami luka penolakan Anda kepada Tuhan dan ampuni. Dan deklarasikan Mazmur 27 ayat 10 sebagai kebenaran dan bangun identitas baru sebagai anak yang dikasihi oleh Bapa. Tuh. Nah, jadi kita harus mengimani bahwa Tuhan itu adalah eh, Bapa kita yang tidak akan pernah menolak kita dan selalu menerima kita ya dengan tanpa syarat itu. Dan kita tidak perlu mencari validasi dari manusia. Kita hanya terus perlu validasi dari Bapak gitu. Apa kata Tuhan tentang kita, apa kata Bapak tentang kita. Nah, selanjutnya adalah nih ya, melangkah dalam kemenangan. Nah, setelah kita eh, mengenali ya gejala-gejala kita itu, kalau kita mengalami rasa tidak aman itu, kita kan pasti berasa tidak enak ya. Kita merasa marah, kesal, atau khawatir, atau kita merasa gelisah gitu ya. Jadi kita harus kenali gitu, kalau kita itu sudah mulai merasa nggak enak gitu. Kan kalau kita sakit kan kita juga merasa gejala-gejala. Nah kalau kita em, sudah mulai merasa hal-hal yang pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan yang tidak enak gitu, nah itu berarti udah ada gejalanya lagi gitu muncul gitu. Dan kita harus mengenali dan kita mungkin bisa menuliskannya gitu supaya lebih jelas lagi kita tuliskan kita apa yang kita pikirkan kayak gitu. Terus apa yang kita rasakan, kita tuliskan, kita ungkapkan gitu supaya lebih jelas ya, lebih nyata gitu sebenarnya apa gitu. Lalu kita tulis apa kita cari kebenaran firman-Nya gitu. Kita cari kebenaran firman Tuhannya karena hanya firman Tuhan itu yang bisa memulihkan kita gitu ya. Nah, lalu kita menawan segala pikiran dan perasaan kita dan menaklukkannya kepada Kristus gitu. Nah, lalu kita confess, kita katakan kebenaran Allah tentang perasaan dan perkataan kita yang salah itu ya. Kita confess berulang-ulang sampai itu kita merasa tidak seperti itu lagi gitu. Dan kita tulis lagi tindakan apa nih yang kita mau lakukan dan kita komitmen gitu. Kita komitmen untuk tidak melakukannya, kita komitmen untuk melakukan tindakan yang mau perubahan gitu ya. Lalu kita juga bertekun dalam disiplin rohani dan kita memiliki mentor atau partner akuntabilitas ya gitu. Nah, yang perlu kita sadari itu ini adalah suatu perjalanan ya, tadi yang seperti yang tadi sebelumnya, proses yang bertahap. Pemulihan tidak terjadi instan gitu ya. Jadi ada prosesnya dan Tuhan tidak ingin kita dikendalikan oleh luka masa lalu, tapi hidup dengan identitas yang baru gitu. Jadi mungkin jatuh bangun, tapi kan ada firman Tuhan juga yang bilang kita jatuh 7 kali tetapi bangun, orang benar jatuh tetapi terus bangun gitu ya, bangkit kembali gitu. Nah, kemarin itu juga saya lihat postingan ya. Jadi ada postingan tentang apel gitu ya. Jadi ada seseorang itu potong apel gitu. Nah, dari luarnya kan kelihatan bagus gitu. Tapi ketika dipotong, dalamnya itu ternyata ada ulatnya gitu. Nah, terus dia jadi bertanya-tanya, kok bisa ada di situ ya ulat di situ, padahal dari luarnya terlihat bagus gitu. Apakah masuknya ketika sedang dipanen atau memang udah dari awal gitu, sudah ada dari kecil, apel kecilnya gitu, dari tanah kah atau gimana gitu kan. Nah, petani itu kan
perlu memastikan tanah yang baik ya. Tanah sebelum dia menanam benihnya itu kan tanahnya digemburkan dulu gitu ya. Dikasih pupuk gitu ya sebelum dia menanam gitu. Benih yang baik gitu. Benih firman Tuhan itu. Nah, jadi seperti Tuhan juga bekerja di tanah hati kita, dia mau menanamkan firman kita gitu. Firmannya supaya di hati kita gitu ya, supaya kita bisa berbuah gitu. Nah, hmm, terus saya juga sempat baca-baca gitu. Jadi apelnya itu, jadi ulatnya itu adalah kan anak anak lalat gitu. Jadi lalat itu ketika dia mau bertelur itu dia hinggap di apel yang kecil gitu, apel yang masih tumbuh lah gitu, atau apel yang di pohon gitu. Nah dia em, memasukkan telurnya itu lewat dia ditusuk gitu, dimasukkan ke dalam di bawah kulitnya gitu, di bawah kulitnya apel itu. Nah jadi di situ baru telurnya itu kan menetas gitu di dalamnya, terus dia masuk ke dalam gitu dan dia berkembang di dalam gitu. Nah, itu yang saya baca. Jadi intinya adalah ulat itu bisa ada di situ karena ada lubang gitu kan yang dimasukin gitu. Jadi ada luka gitu. Jadi kita juga harus em, menjaga hati kita supaya eh, luka-luka yang ada itu kita bisa disembuhkan gitu. Karena pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tetapi Tuhan datang untuk supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dengan berlimpah-limpah kayak gitu. Jadi supaya kita hmm, em, kita akan membiarkan Tuhan bekerja gitu. Jadi yang muncul itu dalam keseharian kita em, bukannya ketidaksabaran kita yang muncul, tetapi buah-buah roh kita ya, buah kesabaran gitu ya. Ketika ada em, yang menyakiti kita, kita bukan muncul kepahitan, tetapi kita muncul pengampunan dan kita bukan buah-buah yang kita munculkan bukan kemarahan, tetapi sukacita gitu kan. Dan kita mau ketika kita jiwanya dipulihkan, kita akan berbuah roh di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hal hukum yang menentang hal itu. Ya, oke. Dan yang di sini ada quote ya. Kemarin saya mendengar quote dari Jenny Carstens. Dia berkata, satu-satunya pribadi yang mempunyai hak untuk membuat Anda bahagia atau sedih adalah Allah. Ya, gitu. Jadi kadang kita, seringkali bukan kadang ya, seringkali kita membuat, eh, seringkali saya ya, seringkali saya, ya, apa, membiarkan banyak hal, eh, situasi orang ataupun barang itu membuat saya sedih atau bahagia gitu kan. Tapi itu sebenarnya salah gitu. Yang sebenarnya punya hak untuk membuat saya bahagia itu adalah Tuhan, kayak gitu kan. Ya Tuhan juga punya hak untuk membuat saya sedih gitu, karena ya mungkin ketika saya harus didisiplin oleh Tuhan, kayak gitu kan. Ya oke, jadi mari kita pastikan bahwa em, hanya Tuhan saja dan kita tidak mau orang lain atau siapapun yang lain gitu membuat kita bisa bahagia atau sedih. Kebahagiaan kita yang sesungguhnya itu sama Tuhan, kayak gitu. Oke, sharing saya singkat saja sudah selesai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarkanlah Tuhan firman-Mu, sharing yang sudah dibagikan ini Tuhan, em, sungguh-sungguh Tuhan Yesus bekerja bagi setiap orang yang mendengarkannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau mengatakan bahwa Engkaulah pemilik seluruh hidup kami ya Tuhan. Engkaulah yang menciptakan kami Tuhan. Kami hidup untuk sesuai dengan rencanamu Tuhan, tujuanmu ya Tuhan yang semula Tuhan. Dan kami tidak mau membiarkan
trauma-trauma pengalaman masa lalu yang menyakitkan kami. Tuhan Yesus menguasai kami sampai hari ini. Kami mau hancurkan, lepaskan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah terjadi pemulihan Tuhan lewat firman-Mu Tuhan yang memberikan kemenangan, kebebasan Tuhan yang bekerja Tuhan di hati kami masing-masing Tuhan. Bantulah setiap kami ya Tuhan untuk bisa mengenalinya Tuhan dan juga membereskannya Tuhan bersama Engkau, bersama teman-teman kompak kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.